Halo, kembali lagi pada program Cerdas Hukum bersama saya Al-Kausar Akbar. Di video kali ini saya akan membahas terkait dinamika atau peristiwa-peristiwa hukum yang biasa terjadi di masyarakat. Mungkin di video kali ini saya akan membahas bagaimana asal mula praktek mafia tanah itu terjadi. Sebenarnya simple. Mafia tanah itu terjadi karena proses peralihan haknya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh yang mana peralihan hak atas tanah yaitu AJB itu biasanya dilakukan di hadapan staf pejabat pembuat akta tanah, bukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Yang mana kewenangan pejabat pembuat akta tanah itu kita sudah tahu bahwasanya di dalam pasal 101 ayat 3 Peraturan Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 1997, PPAT yaitu pejabat pembuat akta tanah wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan. Selanjutnya tentunya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal tersebut jelas dan tegas diatur kewajiban pejabat pembuat akta tanah untuk membacakan, memberikan penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta itu kepada para pihak. Jadi tidak bisa penjelasan akta itu disampaikan oleh staf atau karyawan pejabat pembuat akta tanah. Berbeda. Kebanyakan di dalam praktek yang kita lihat di dalam masyarakat, banyak ketika misalnya klien menghadap kepada pejabat pembuat akta tanah, membuat peralihan hak atas tanah, yaitu misalkan membuat akta jual beli, itu kadang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Bahkan itu dilakukan di hadapan staf atau karyawan PPAT. Ini sangat keliru. Ini yang harus diluruskan. Jangan berbeda. PPAT dengan notaris itu berbeda. Kalau notaris itu tetap di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau PPAT tentunya di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu tentunya berbeda. Jadi akta jual beli itu kewenangan siapa? Kewenangan pejabat pembuat akta tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998. Ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Karena seluk-beluk dari mafia tanah itu banyak kesalahan prosedur di awalnya itu sudah salah. Karena tidak melakukan peralihan itu tidak sebagaimana mestinya yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan juga berdasarkan dan juga tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Tapi nyatanya banyak peralihan hak itu, pembuatan akta jual beli tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah, akan tetapi itu dilakukan di hadapan karyawan atau staf pejabat pembuat akta tanah. Tidak hanya itu juga, kalau kita melihat secara gramatikal, di dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, akta PPAT harus dibacakan dan dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Jadi prosesnya tidak hanya kita menunggu produk akta jual beli itu dari PPAT, tapi juga kewajiban PPAT itu harus menjelaskan dulu kepada para pihak atau klien supaya nantinya pada saat terjadinya proses peralihan hak itu
tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu tugas seorang pejabat pembuat akta tanah. Jadi jangan semata-mata dibuat di hadapan staf atau karyawan. Kalau misalkan PPAT yang bersangkutan meminta kepada masyarakat untuk dilakukan di hadapan karyawan atau staf PPAT, jangan diikuti. Ini saran saya kepada masyarakat. Masyarakat harus kritis. Saya mau ketika melakukan penandatanganan AJB, ketika itu dilakukan itu harus dijelaskan dulu maksud dari akta jual beli itu yang dibuat oleh PPAT. Jelaskan maksud dan tujuannya supaya masyarakat mengerti. Banyak kejadian ketika misalkan proses peralihan hak ini terjadi, ternyata ada pada saat penandatanganan itu ditandatangani oleh karyawan atau staf pejabat pembuat akta tanah. PPAT sendiri mengakui beliau tidak pernah menandatangani akta jual beli itu, tapi dalam praktiknya banyak itu dimainkan oleh staf atau karyawan pejabat pembuat akta tanah. Disitulah mafia hukum tanah itu. Banyak persoalan itu sampai ke tahap pengadilan, pejabat pembuat akta tanah pada saat dilaporkan ke polisian, masuk dia sebagai turut serta di dalam hal itu. Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Dan juga pejabat pembuat akta tanah itu sendiri. Maka dari itu kita harus kritis terhadap hal ini supaya praktek mafia tanah itu tidak akan terjadi lagi. Karena kita menutup rapat prosesnya benar, pada saat peralihan hak itu sesuai dengan standar operasional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, itu yang harus kita jaga ketat. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penandatanganan AJB atau akta lain yang menjadi tugas pokok dari PPAT itu wajib hukumnya dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah, bukan di hadapan karyawan atau staf pejabat pembuat akta tanah. Camkan itu. Jika PPAT yang bersangkutan itu berhalangan karena dia tidak bisa menjalankan jabatannya karena cuti dan segala macamnya, itu harus ada surat keputusan pengganti PPAT itu sendiri dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu juga harus masyarakat harus kritis. Jadi ketika misalkan pejabat pembuat akta tanah ini cuti, nggak bisa diwakili oleh karyawan atau staf PPAT, itu tidak bisa. Dia harus digantikan juga oleh PPAT pengganti. Dan itu harus ada surat keputusan penggantiannya itu dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi tidak sembarangan, tidak bisa serta-merta digantikan oleh notaris, oleh staf atau karyawan dari PPAT sendiri. Maka dari itu, mari kita berantas mafia tanah dengan cara melakukan peralihan hak atas tanah sesuai mekanisme dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salam cerdas hukum.